Laporan hasil praktikum sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap. Perkenalkan, nama saya John Paul. Saya Yohan Manik. Saya John Peter. Saya Nur Santalia. Saya Listra Soniat Manggar. Saya Tricia Danurea. Tujuan praktikum adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Alat dan bahan praktikum. Yang pertama, 3 buah gelas. Yang kedua, 3 buah tutup gelas. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, air. Yang kelima, cuka. Yang keenam, garam. Yang ketujuh, gelas ukur. Dan yang kedelapan, label. Langkah praktikum. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas yang sudah diberi label. Label pertama, air murni. Label kedua, air tambah garam. Label ketiga, air tambah cuka. Yang kedua, masukkan air sebanyak 120 ml ke dalam masing-masing gelas. Yang ketiga, tambahkan garam 1 sendok makan ke dalam gelas label kedua, kemudian diaduk. Yang keempat, tambahkan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas label ketiga, kemudian diaduk. Yang kelima, menutup masing-masing gelas dengan tutup gelas yang sudah disediakan. Dan yang keenam, tunggu semalaman atau sehari, lalu amati hasilnya. Hasil praktikum. Setelah ditunggu selama sehari, bahwa uap air terbanyak adalah uap air pada gelas yang berisi air murni. Sedangkan pada air yang ditambahkan garam, uap airnya sama sekali tidak ada. Dan pada air yang ditambahkan cuka, uap airnya juga cukup banyak. Dari pernyataan di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan uap air murni itu lebih besar dibanding tekanan uap larutan cuka. Dan tekanan uap larutan cuka lebih besar dibanding dengan tekanan uap larutan garam. Lebih jelasnya, tampak pada lapisan dalam gelas yang berisi larutan garam terdapat gelembung-gelembung kecil. Dari proses tersebut, kita dapat bertanya tentang 1. Proses apa yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas? Jawabannya, jadi air dapat menempel pada tutup gelas karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup. Kedua, mengapa ada perbedaan jumlah butiran air yang terdapat pada gelas yang berisi air murni dengan gelas yang berisi garam dan maupun cuka? Jawabannya, hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap, sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat terlarut lebih besar menyebabkan air lebih sulit untuk menguap, sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut saling menarik, yang artinya zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Untuk memudahkan dan memahami tentang proses penguapan, berikut akan dijelaskan langkah-langkahnya. Terdapat dua gelas yang berisi air murni.
namun salah satunya akan ditambahkan zat terlarut. Pada suatu waktu air akan menguap sehingga ada beberapa molekul air yang akan menjadi fase uapnya atau gas, sehingga menghasilkan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan uap larut murni atau penol. Kemudian gelas yang telah ditambahkan zat terlarut juga akan mengalami kenaikan molekul air, namun ada beberapa molekul yang tidak berhasil naik menjadi massa uap. Molekul air yang berhasil menjadi uap akan menghasilkan tekanan uap larutan atau P. Jika dilihat dan diamati jumlah partikel gas yang terdapat pada zat pelarut murni pasti lebih banyak pada gelas dibandingkan dengan jumlah partikel yang ada pada larutan, sehingga kita diinginkan dengan jumlah partikel yang ada pada larutan sehingga kita dibandingkan nilai tekanannya. Maka yang lebih besar adalah tekanan pada larut murni atau P0 lebih besar P, menjadi penurunan tekanan uap atau delta P. Kesimpulan, semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya akan semakin mengecil. Catatan tambahan praktikum, penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari serta penjelasannya sebenarnya masih banyak. Kelompok kami hanya menjelaskan serta mempraktekannya dalam hal yang sederhana. Penutupan praktikum. Demikian hasil dari praktikum sifat koligatif larutan dari kelompok kami. Masih banyak kekurangan dan belum sempurna dalam menjelaskan dan mempraktekannya. Kami berharap Ibu dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.